Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Karet Kuningan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang dilambaikan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi ini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya, kita bersyukur kita boleh beribadah hari ini. Sekalipun kita masih beribadah dari rumah, tapi kita bisa berkumpul bersama keluarga, amin. Dan kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun, mengalir melawat setiap kita di rumah-rumah, di tengah keluarga-keluarga. Yang mau dilawat Tuhan, boleh sekali lagi lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan waktu kita dalam ibadah ini, berikan yang terbaik dari nyanyian pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, seperti biasa sebelum mulai ibadah, kita membaca Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama dengan iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur buat hari ini, pagi ini Bapa. Anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini, sungguh kami melihat Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami memberikan waktu kami Tuhan. Ini pujian kami, ini nyanyian kami, ini penyembahan kami ya Tuhan. Dengan segenap hati, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami di rumah kami, lawat kami di tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya waktu hadirat-Mu turun, ada mujizat yang terjadi, ada kelepasan, ada kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Engkau yang membuang segala ketakutan, Engkau yang membuang segala kekhawatiran ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat, kami butuh hadirat-Mu Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami. Oh Rabasa namamu, dinamakan namamu.
setiap kami anak-Mu. Kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari serukan nama Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi Tuhan, ada bagiku. Kau satu takut, kau sertaku. Kau satu bintang, kau di dalamku. Kau satu cemas, kau penuhiku. Satu lemah dan kuasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian. Panggil Dia Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Kau satu takut, kau satu takut, akan sertaku. Kau satu bintang, kau di dalamku. Kau satu cemas, kau penuhiku. Satu lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan kita sama-sama menyanyi. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sudah hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
urgensi, waktu kami ada di dalam masalah. Tetapi bangsaku takut, takkan sekali. Bangsaku rindang dari dalamku, bangsaku lemas, kau pelihku. Aku lemah, kau kuatku. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Bangsaku takkan Tuhan, kami tidak bimbang ya Tuhan. Tuhan ada di dalam kami. Kami tidak cemas Tuhan, walaupun hidup dalam hidup kami. Aku lemah, kau kuat. Yang percaya mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
pribadi-Mu yang layak disembah. Saat ini kami hanya mau menyembah Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa dalam hidup kami, pribadi yang sungguh baik dalam hidup kami, pribadi yang mempesona hidup kami. Itu Engkau ya Tuhan, itu Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala harga, nama-Mu besar kemuliaan. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita bersama. Dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar penuh. Mari sembah Tuhan. Di rumah, di tengah keluarga kita, mari kita tinggikan Tuhan Yesus.
tempatnya lagi-lagi. Sekali lagi sama-sama. Layak itu di semua Allah yang berkata dulu sekarang dan selamanya akan berangkat namamu besar hanya layak disembah Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa sama. Jesus. Mari semoga Tuhan di rumah-rumah kita satukan hati di dalam roh untuk berdoa. Oh ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba ya Rama ya ya Rabba. Terima kasih Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuji. Oh terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu atas penyertaan Tuhan untuk jemaat-Mu semua. Karena kasih karunia anugerah-Mu, kami semua bisa bersatu hati, berkumpul di dalam link Zoom ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami akan naikkan doa kami untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh syarapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa. Tuhan terima kasih Tuhan atas bangsa kami yang saat ini Tuhan Engkau sudah berkati Tuhan dari dulu sampai kini Engkau tetap menyertai bangsa kami Tuhan. Atas tuntunan-Mu Tuhan, yang secara perlahan bertahap untuk mulai memasuki masa-masa pemulihan Tuhan. Terima kasih ya Abba, Engkau sudah bangkitkan Tuhan kami semua rakyat Indonesia Tuhan. Engkau juga sudah pulihkan Tuhan pandemi ini Tuhan. Engkau juga sudah pulihkan ekonomi ya Allah. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan bersama-Mu Tuhan, dengan curahan kuasa-Mu di Pentakosta ketiga ini terus turun dan mengalir. Indonesia akan mengalami revival dan akan mengalami penurunan yang besar Tuhan. Terima kasih atas Indonesia Bapak. Berkati Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Terus tuntun Tuhan, terus sertai Tuhan, beri hati yang akan Engkau dalam membangun Indonesia Tuhan, untuk menjadikan
kesucian, damai yang sejati ya Aba. Ya Rama ya Rapa, berkati kota kami, kota Jakarta, berkati seluruh penduduknya. Yesus, Tuhan, Kau jadikan kota kami kota yang damai, kota yang sejahtera penduduknya. Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat sektor Tuhan yang saat ini kembali pulih. Bukakan pintu-pintu baik perdagangan Tuhan, pariwisata, sosial Tuhan, Engkau buka Tuhan. Berkati Bapak Gubernur kami Tuhan bersama wakilnya Tuhan. Beri akan Engkau dalam menjalankan tugas bersama wakilnya. Kiranya Engkau memberkati kota. Oh ya Rama ya Rapa Baba, ya Rama ya Rama ya Rasika, ya Rama ya Rapa Baba, berkati juga karet kuningan ya Abah. Kiranya kasih-Mu turun atas karet kuningan ya Abah. Terus turun mengalir Tuhan, untuk wilayah karet kuningan. Urapan-Mu juga turun Tuhan, menjadikan karet kuningan wilayah yang biasa, di mana seluruh penduduknya takut Kau ya Bapa. Oh terima kasih banyak terjadi atas karet kuningan, hujan berkat dan pertobatan terjadi atas karet kuningan. Oh ya Rama ya Rasa ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Gembala Sidang kami, Pendeta Niko Harjo dan keempat. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan kesehatan yang baik Tuhan, umur panjang, serta penyertaan-Mu untuk seluruh keluarga besar Tuhan, baik di rumah maupun di hamba Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini ya Bapak, berikan tuntunan-Mu, Kudus-Mu Tuhan, untuk bersama-sama dengan gereja-Mu Tuhan Yesus, untuk merestorasi pondok-pondok itu, mempersiapkan jiwa-jiwa yang berkenan di Pentakosta ketiga ini Tuhan. Oh Tuhan, patahkan segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu, yang ingin menekan hamba-Mu setiap pelayanannya Tuhan. Pada siang hari ini kami dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu selalu turun atasnya Tuhan. Oh ya Rama Sika, berkat yang kami Bapak James bersama wakilnya Bapak Pendeta Edi Tuhan. Oh berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kuasa Roh Kudus-Mu hamba-Mu itu, berikan kesehatan, perlindungan bersama keluarganya. Oh berkati pelayanannya Tuhan, berikan kuasa dan hikmat-Mu dalam membawa rakyat dalam penuaian jiwa dan kebangkitan terjadi atas Rayon 1A bersama seluruh cabang-cabang yang ada ya Allah. Oh ya Rabbana, terima kasih Tuhan. Kami juga akan bawa gembala kami yang kami kasihi Bapak Rio Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, berkati pelayanan yang percayakan di karet kuning. Pakai hamba-Mu ini seluas-luasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa dan dalam melakukan segala pelayanan dengan segala program-programnya Tuhan. Jadikan kami jemaat-Mu di kepentingan setia dan tertanam Yesus. Tidak serahkan Pastor Wisnu Adi ke kiranya Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan.
Oh ya Rapa, ya Rapa, ya Rapa. Kami juga berdoa untuk gembala-gembalaku. Kiranya Engkau lawat gembala-gembalaku yang ada. Lanjutkan Tuhan. Berikan kekuatan untuk membina Tuhan jemaat-jemaat yang ada di lingkungan Tuhan. Berdampak untuk di lingkungan Tuhan. Kami serahkan jemaat semua yang ada di link ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu, penyertaan Tuhan menyertai jemaat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai, berseru pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan kita berkuasa. Ada amin. Mari sama katakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nomor di atas segala nama. Mari kita nyanyikan ini dari awal dengan ini. Dengan iman katakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nomor di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nomor di atas segala nama. Sama-sama kata serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nomor di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nomor di atas segala nama. Yesus, Yesus nomor di atas segala nama. Katakan haleluya. Haleluya. Kita mau meninggikan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya.
serupa dengan gambaran bersama ku pasti menang, ku pasti menang tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Jemaat sendiri katakan tinggi. Puji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu.
Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom, puji Tuhan. Di ibadah hari ini kami semuanya kita berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah naikkan pujian penyembahan bersama-sama. Dan hari ini saya diizinkan ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara jemaat GBI Karet Kuningan. Dan saya diizinkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Mario, dan seluruh jemaat dan pengerja yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya bersukacita sekali kalau saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan, kita tahu dalam masa-masa pandemi ini memang belum selesai, tapi biarlah kita tetap fokus sama Tuhan dengan segala keadaan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi biarlah hari ini kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan tetap selalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang hidup sebagai seorang Kristen di hadapan Tuhan, supaya kita terus ada di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan
dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Di sini katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, biarlah kita hari-hari ini menguasai hidup saudara dan saya hari-hari ini. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menguasai hidup kita menjadi tenang supaya hidup kita terus dapat berdoa. Kadang-kadang goncangan membuat kita tidak bisa berdoa. Kadang-kadang waktu kita ada masalah, kita tidak lagi bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya saudara dan saya dapat berdoa. Menguasai diri itu adalah salah satu daripada buah roh, penguasaan diri. Karena itu jangan panik dengan keadaan pandemi ini. Jangan panik waktu saudara mengalami PHK. Jangan panik waktu saudara mengalami tekanan, persoalan, pergumulan. Jangan panik waktu saudara juga mengalami sakit penyakit. Tapi biarlah engkau datang kepada Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap mencari Tuhan hari-hari. Karena waktu kita mencari Tuhan, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan waktu Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama saudara dan saya hari-hari ini, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kita dalam kelemahan kita. Amin. Saudara, karena itu tinggal tenang dan bertobat. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, jadilah tenang dan banyak bertobat. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini kita kuasai hidup kita untuk berdoa supaya apa? Banyak bertobat, banyak memuliakan Tuhan, banyak intim dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara, bagaimana kita bisa menguasai diri dalam kehidupan kita untuk kita terus bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, saya ingin sampaikan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan inginkan saudara dan saya jangan menjauhkan ibadah kita dengan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang 2 kali. Amin. Karena itu jangan jauhkan hidupmu dengan ibadah dengan Tuhan. Walaupun online, Zoom, jangan malas datang sama Tuhan. Jangan mentang-mentang lagi online, Zoom, terus lupa sama Tuhan. Dan karena Zoom dan online, saudara akhirnya tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara jangan menjauhkan diri dengan ibadah dengan Tuhan hari-hari ini. Walaupun dengan online, Zoom, tetap setia mengikuti ibadah. Karena itu saudara kasih Tuhan, itulah yang menjadikan kita kuat hari-hari. Saudara, ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Minggu lalu saya bertemu dengan dia dan dia sampaikan bahwa saya diberkati waktu saya dengar khotbah Bapak waktu di KUL, dan saya tahu bahwa Tuhan memberkati kita bukan hanya dalam ibadah-ibadah biasa, tapi setiap hari. Nah saudara, dia katakan dalam pekerjaan saya mengalami hal-hal yang membuat saya tuh hari-hari ini bingung, gak ngerti. Bahkan dalam keadaan hari-hari ini kita tuh harus bagaimana. Rasanya saya ingin menjauhkan diri, santai dan sebagainya. Tapi justru dengan keadaan hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah saudara, dia katakan kepada saya, di perusahaannya itu banyak karyawan yang di PHK.
saya katakan hampir 800 orang itu di PHK. Dan rencananya itu termasuk dia. Dan beberapa teman, bahkan pemimpinnya sudah menyatakan nama dia termasuk yang akan di PHK. Tapi waktu pengumuman itu dibacakan untuk orang-orang yang di PHK, justru namanya itu tidak tercantum. Semua orang kaget, pemimpinnya juga kaget. Kenapa kok dia nggak kenal, saudara? Bahkan dari seluruh divisinya itu ditutup dan harus pindah. Saudara, dia harus pindah ke tempat yang lain. Dan dia harus tidak lagi divisi itu. Karena divisinya tutup dan dia harus pindah. Saudara yang kasih Tuhan, waktu dia dengar begitu dan dia tidak di PHK, satu sisi dia senang, tapi satu sisi dia lihat teman-temannya, dia sedih. Dan waktu diberitahu kamu tidak di PHK tapi kamu pindah divisi, dan dia setuju karena divisi yang ada semua tutup dan harus di PHK. Dan dia satu-satunya orang di divisi di tempat itu yang tidak di PHK. Nah, satu ketika pemimpinnya itu juga bertanya, kenapa kamu tidak di PHK? Padahal nama kamu sudah ada. Dan salah satu list namanya itu sudah pasti akan di PHK. Dan satu ketika big boss-nya yang memiliki beberapa perusahaan itu, seorang agama yang lain, yaitu agama Buddha, waktu ditanya sama pemimpinnya, dan kebetulan ada dia, kenapa Bapak tidak menjadi mem-PHK dia? Nah, dia cerita, saya tidak mem-PHK dia karena dia itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya dengan Tuhan. Dia kaget, kenapa kok bisa begitu? Karena saya pernah lihat pada waktu hari Minggu dia bekerja. Orang lain bekerja, justru dia buka laptop, dia ibadah. Dan saya lihat sendiri, dia ikut ibadah, nyanyi dan menyembah. Walaupun dalam pekerjaan, dia tetap beribadah. Karena itu saya suka melihat orang yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya dengan Tuhan. Karena itu saya jadikan dia untuk tidak PHK. Saudara, dari hal yang terkecil saja Tuhan melihat itu semuanya. Dan hari ini kita juga melihat bagaimana cara Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan itu tetap ada untuk saudara dan saya. Bahwa Tuhan setia, karena kita juga setia sama Tuhan. Amin. Saudara, karena itu jangan tinggalkan ibadah. Hal-hal yang sepele Tuhan tetap perhitungkan. Hal-hal yang biasa, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sangat memperhitungkan semua yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu sekali lagi, jangan tinggalkan ibadah untuk menguasai hidup, supaya hidup tetap bisa berdoa. Yang pertama, jangan tinggalkan ibadah. Lalu yang kedua, di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Di sini katakan, saudara tahu tentang Maria dan Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, yang kedua, jangan menyibukkan diri dengan segala keadaan. Tapi biarlah engkau seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Hari-hari ini, saudara mungkin banyak di rumah, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak dengar isi hati Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang baca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Saya percaya kalau saudara mau berhasil, biarlah engkau ada bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati, lambaikan tangan. Nah, saya percaya yang mau diberkati,
baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan semuanya. Dengar isi hatinya Tuhan. Amin saudara. Dengar isi hatinya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan waktu engkau dengar isi hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saya percaya Tuhan tetap setia di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Saudara, kalau kita lakukan itu semuanya berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara berjalan sendiri. Pertolongan Tuhan selalu tidak pernah terlambat bagi kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Karena itu biarlah engkau setia di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, kita buka Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Petrus itu adalah orang yang senantiasa ingin dekat dengan Tuhan. Petrus yang berani, tapi juga ingin dekat dengan Tuhan. Dan waktu dia melihat Tuhan, dia ingin menghampiri Tuhan. Dan Tuhan katakan, datanglah. Dan dia dapat berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai menikmati keadaan dengan angin, dia mulai khawatir dan mulai takut dan akhirnya dia tenggelam. Maka Tuhan mengulurkan tangannya dan dia katakan, kenapa kamu khawatir dan tidak percaya? Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini biarlah kita terus fokus sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Fokus dengan cara-caranya Tuhan, fokus dengan keinginannya Tuhan, fokus dengan apa yang Tuhan mau yang kita lakukan hari-hari. Dan waktu kita fokus sama Tuhan, saya percaya Tuhan senantiasa juga fokus sama saudara dan saya. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara dan saya, dan biarlah mata kita juga tertuju sama Tuhan. Dan waktu kita tertuju sama Tuhan, saya percaya kita akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang senantiasa berharap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya pasti diberkati. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau kita diberkati, caranya Tuhan itu luar biasa. Karena dia datang untuk memberikan saudara hidup, dan hidup yang selalu berlimpah, artinya terus menerus. Saudara, karena itu fokus sama Tuhan. Keadaanmu yang gak enak sekalipun, tetap fokus sama Tuhan. Jadikan dia gembala saudara yang ada di posisi depan. Kemana gembala saudara pergi, Tuhan Yesus menginginkan saudara, itu juga saudara lakukan. Saudara, karena itu serahkan hidupmu sama Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu sejati. Serahkan keadaanmu sama Tuhan. Dan terus mengandalkan Tuhan. Bersyukur dengan semuanya. Taruh Tuhan di dalam hidupan sebagai pemimpin, panglima. Taruh Tuhan sebagai kota benteng, menara daripada kehidupan. Karena itu hari-hari hidup daripada orang Kristen, kuasalah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, karena itu saudara jangan tinggalkan ibadahmu yang pertama. Yang kedua, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Jangan sibuk dengan keadaan, menyibukkan dengan kepanikan. Bisa ketiga, fokus sama Tuhan. Fokus berjalan bersama Tuhan. Dan engkau akan melihat semuanya yang terjadi hari-hari ini. Saudara, saya tutup dengan satu ayat. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Kita akan baca sama-sama, saudara yang di rumah, di Zoom. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak.
serahkan keadaanmu dan percaya sama Tuhan, maka Tuhan bertindak dalam kehidupanmu. Nah, banyak yang saudara mau Tuhan bertindak dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Kalau kau mau Tuhan bertindak dalam kehidupan, percaya dan serahkan. Ya, mau katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, saya mau katakan Tuhan pasti selesaikan. Tuhan pasti bereskan. Baik itu engkau yang melayani, baik itu yang bekerja, yang usaha, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan pasti membela hidupmu hari-hari ini pada masa-masa saat ini. Saudara, karena itu inilah yang saya sampaikan. Hidup sebagai orang Kristen, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, banyak baca firman Tuhan, fokus sama Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Karena semua hal-hal yang sepele ini kesannya bagi kita, tapi Tuhan katakan setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Dan benar dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan benar dalam perkara yang besar. Amin. Dan kalau Tuhan memberikan itu semuanya, itu sangat dahsyat dan luar biasa. Mujizat pasti terjadi dan mujizat selalu ada buat kita semuanya. Hari saudara, saya akan berdoa untuk saudara yang ada di Zoom, di rumah, di online, semuanya. Dan biarlah apapun keadaanmu hari ini, serahkan sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikan kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup seorang Kristen, hidup sebagai anak Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Buat kuasai hidupmu hari-hari ini. Dalam kehidupan bersama Tuhan, Roh Kudus penuhi kami, sehingga kami dapat menguasai hidup kami, supaya kami dapat berdoa, supaya kami tetap fokus sama Tuhan, tetap tidak meninggalkan ibadah bersamamu. Seperti Daniel yang tidak pernah meninggalkan ibadah bersamamu. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji, menyembah Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, dengar isi hati Tuhan. Dan biarlah kami menjadi Petrus yang percaya sama Tuhan, sehingga hal-hal yang mustahil bagi manusia itu dapat kami lalui bersama-sama Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, buat kami melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat hari ini dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, membuat kami diberkati dengan cara Tuhan hari-hari ini, dengan cara yang ajaib, yang dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati yang di rumah-rumah, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang putus asa Kau berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, yang lemah Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat, para pengerjaan. Biarlah Tuhan hari ini usaha mereka dilipat gandakan, pekerjaan mereka terus ditambah-tambahkan, pulihkan semuanya Tuhan. Mujizat-Mu pasti terjadi. Hamba-Mu serahkan seluruh daripada acara hari ini, ibadah hari ini, di online dan Zoom ya Tuhan, untuk jemaat-Mu, para pengerjaan di Gereja Betel Indonesia Karet Kuningan ya Tuhan, di dalam tangan-Mu. Berkati Pak Rio, Gembala, para pengerja yang ada, keluarga besarnya Tuhan, tutup bungkus mereka saudara, buat mereka terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Pengumuman Ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan Minggu 10 Oktober 2021. Terima kasih kepada Pastor Wisnu Adi Purnomo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah Raya minggu depan kembali dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini.
Sekian pengumuman untuk sepekan dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu, berapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini dan juga diberkati dalam ibadah hari ini. Boleh megang tangannya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.